Wajah ajaib. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil, seorang petani hidup bersama 2 orang istrinya. Istri pertamanya menjadi jelek akibat usia, maka dia pun menikahi wanita lain yang lebih cantik. Nama istri pertamanya adalah Stella, dan istri keduanya adalah Bella. Semuanya berjalan dengan amat normal, senormal yang bisa diharapkan dari kehidupan berpoligami. Kemudian, tahun demi tahun pun berlalu. Kemudian, tibalah hari ketika Bella menjadi amat bangga dengan kecantikannya, dan dia mulai bersikap kasar, sombong, dan kejam pada Stella. Siapa yang menyentuh alat riasku? Ada apa adikku? Aku memakainya kemarin, tapi bila kau tidak suka mulai sekarang aku tidak akan memakainya lagi. Wow, kupikir kau hanya pengemis, namun sekarang juga jadi pencuri. 2 tetes air mata mengalir di pipi Stella. Kenapa kau mengejekku, Bella? Aku bukan pengemis, dan aku lebih tua darimu. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu padaku? Bella pun marah dan berkata, Apa yang kau bilang? Kenapa aku bisa begitu? Sekarang lihat saja apa yang bisa kulakukan. Kemudian pada suatu malam, Stella, kau sedang apa? Apa kau memanggilku? Ups, bukan kau. Maksudku Bella. Nama kalian berdua sangat mirip dan seringkali aku tertukar. Stella merasa kesal dan berkata, Bella sedang bersolek di kamarnya. Katakan kau mau apa, akan kulakukan untukmu. Oh, wow. Aku hanya tidak di tempat sebentar dan kau mulai menjelek-jelekanku. Tidak, Bella. Aku tidak menjelek-jelekanmu. Benarkah? Aku harus tinggalkan pekerjaanku setengah jalan dan sibuk memperbaiki riasanku. Apakah itu bukan menjelek-jelekan? Tidak, Bella. Yang kau dengar itu salah. Iya? Apakah aku payah hingga tidak paham? Berhenti bertengkar kalian. Stella, sajikan makan malam. Stella pun pergi ke dapur. Oh, Bella, istriku yang cantik. Kenapa kau bertengkar dengannya? Abaikan saja si jelek itu. Sekarang, dengar baik-baik. Besok pagi, aku akan ke desa sebelah untuk bekerja. Aku akan kembali malamnya. Pastikan saja setelah aku pergi, aku tidak melihat wajah jelek Stella. Kau harus membuatnya sibuk dengan pekerjaan. Aku juga akan mengunjungi pekan raya. Katakan saja apa yang kau inginkan. Oh, wow. Jangan lupa membelikan aku perhiasan emas. Stella juga tiba di sana. Kemudian suaminya menghadap dirinya dan dengan muka masam bertanya padanya, Apa yang kau inginkan? Tidak ada, hanya supaya kau bisa pulang lebih cepat. Keselamatanmu lebih penting bagiku. Mendengar ini, Bella pun mengamuk dan berkata kepada Stella, Oh, kau dasar tidak berguna. Berhenti mencampuri urusan orang lain dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku mau semuanya selesai malam ini. Baik, Bella. Stella merasa tidak enak dan dia pun pergi untuk bekerja. Ketika bekerja, dia pun berkata dalam hati, Akan lebih baik bagiku untuk meninggalkan rumah ini secepatnya. Ya, tidak ada lagi yang peduli padaku. Jadi kenapa aku harus tinggal di sini? Namun kemana aku harus pergi? Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain suamiku di dunia ini. Namun aku merasa sesak di sini. Aku harus pergi ke hutan dan tinggal di sana hingga sisa umurku. Setidaknya setelah itu, tidak ada lagi yang merasa terganggu olehku. Dan di sana pun tidak akan ada lagi yang mencelaku. Pada malam itu juga, Stella meninggalkan rumah dan menuju ke hutan. Dia berjalan hingga matahari terbit. Lalu, di tengah hutan, dia melihat sebuah pohon tua. Di sekitar pohon itu, dia melihat setumpuk daun tua. Dan dia berkata, Oh, begitu banyak sampah di dekat pohon ini. Aku harus membersihkannya supaya pohon ini bisa bernapas dengan lega. Kemudian dia membersihkannya dengan cepat. Siapa kau, anakku? Aku Stella. Aku baru saja pergi dari rumah suamiku. Tidak apa-apa, anakku. Kau harus pergi ke arah sini. Mungkin penderitaanmu akan berakhir. Jadi dia pun melanjutkan perjalanan.
dan melihat sebuah pohon pisang yang miring akibat bobot buahnya. Oh, pohon ini harus disokong. Bisakah aku membantu? Ya, aku akan mencari tongkat untuk menyokongnya. Maka dia pun melakukannya. Oh, wow. Terima kasih, Nak. Kau harus berjalan ke arah sini dan di sana kau akan menemukan danau ajaib. Ceburkan dirimu ke dalamnya sekali saja dan peruntunganmu akan berubah. Terima kasih, pohon. Dia pun meneruskan perjalanan dan akhirnya dia melihat danau ajaib. Setelah itu dia menceburkan diri ke dalamnya dan saat kembali ke tepian, dia kembali menjadi gadis muda yang cantik. Dia amat senang dan bersyukur. Maka dia pun kembali pada si pohon pisang. Kau baik hati dan sopan. Karena itu kau pantas mendapatkan ini. Patahkan salah satu batangku dan setiap kali kau merasa lapar, cabang ini akan memberikanmu makanan yang kau inginkan. Sekarang kembalilah ke rumahmu dan hiduplah dengan berbahagia. Terima kasih, pohon. Kemudian begitu dia melewati si pohon tua, dia menghentikannya dan berkata, Anakku, kau adalah orang yang berhati mulia dan kau layak mendapatkan panci ajaib ini. Ambillah, dan setiap kali kau masukkan tanganmu ke dalamnya dan menginginkannya, perhiasan berharga dan pakaian bagus akan muncul. Sekarang pergilah dan hiduplah dengan bahagia. Lalu, begitu Stella kembali ke rumah dan Bella melihat semuanya, dia pun berkata, Dari mana kau bisa dapatkan semua ini dan bagaimana kau bisa menjadi muda dan cantik? Stella menceritakan semuanya dan berkata, Jadi adikku, begitulah ceritanya. Sekarang ini adalah milik kita. Ayo, ambillah yang kau mau. Aku bukan pengemis sepertimu. Sekarang aku akan ke sana untuk mendapatkannya sendiri. Maka dia pergi jauh ke dalam hutan dan kemudian dia melihat pohon tua, namun dia tidak berhenti di sana. Dia melanjutkan perjalanan ke pohon pisang dan akhirnya menemukan si pohon yang bengkok. Hei kau, di mana danau ajaibnya? Akan kukatakan padamu, namun pertama-tama bantu aku. Batangku bisa patah bila kau tidak menolongku. Itu bukan masalahku, katakan di mana danau ajaibnya atau aku sendiri yang akan mematahkanmu. Maka dia pun meneruskan perjalanan ke arah yang ditunjukkan dan menemukan danau ajaib. Kemudian mencebur ke dalamnya dan dia menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Namun kemudian dia menjadi serakah dan berkata, Bila sekali mencebur membuatku secantik ini, apa yang akan terjadi bila aku masuk untuk kedua kalinya? Maka dia pun kembali mencebur ke danau dan kali ini dia menjadi amat jelek di luar bayangannya. Dan karena takut dia mencebur beberapa kali lagi. Setiap kali dia menjadi semakin jelek dan tua lebih dari sebelumnya. Dan akhirnya dia menjadi seperti berusia 100 tahun. Dan akhirnya mati karena tenggelam. Lalu, begitu si suami pulang, dia melihat Stella dan melihat Bella tidak ada lagi di sana. Dia pun amat senang bahwa Bella telah tidak ada. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Selesai. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.